Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai hadis dhaif yang dibawakan oleh tarekat-tarekat sufiyah untuk menguatkan pendapatnya, dan begitulah firqah-firqah. Di samping pemahaman mereka yang keliru terhadap Al-Quran, kalau Al-Quran kan tidak ada yang dhaif, semuanya sahih, ayatnya betul, dalilnya betul, tapi pemahamannya salah. Itu banyak sekali. Sampai waktu itu kita bahas, tidak sholat saja, mengatakan sholat sudah tidak wajib saja. Adakah dalilnya? Adakah ayatnya? Ada. Padahal ucapan batin, ucapan yang sesat bagi orang-orang tertentu. Kalau kata mereka, bagi kami sholat sudah tidak wajib lagi. Mana dalil? Akhir dari surat Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah, beribadahlah, sholatlah sampai datang al-yakin kepadamu, sampai kamu yakin. Mereka memahami dari ayat ini dengan pemahaman batin. Kalau sudah yakin, tidak wajib lagi menyembah. Kalau sudah yakin, tidak wajib lagi sholat. Padahal seandainya penafsiran ini benar, tentu yang pertama kali tidak wajib sholat siapa? Rasulullah, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, para sahabat. Nabi sampai dipapah oleh dua orang. Saat beliau sakit 14 hari, lalu di hari ke-13 itu merasa enteng, merasa mau sembuh. Maka beliau minta supaya didudukkan di saf. Tidak ada yang tahu kalau itu justru sholat berjamaah terakhir bagi beliau. Seandainya ada orang yang karena saking solehnya, saking takwanya, saking tinggi ilmunya, maka sudah tidak wajib lagi ibadah, tentu Nabi SAW. Kenyataan tidak. Dan lain-lain banyak sekali. Berdalil dengan ayat tapi salah, berdalil dengan Al-Quran tapi sesat. Inil hukmu illa lillah, inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Ini ayat, ini Al-Quran, pasti benar, tak mungkin salah. Tapi dari ayat ini mereka berbuat kesalahan, mengkafirkan sesama muslim.
yang melakukan dosa besar, mengkafirkan penguasa yang tidak menerapkan potong tangan, cambuk, rejam, dan lain-lain. Nah, itu pertama, salah pemahaman. Yang kedua, dalil yang dipakai salah. Kalau ayat kan nggak mungkin ada yang salah. Hadis. Jadi hadis maudhu atau hadis dhaif, ketika memahami hadis itu dengan benar, tetap aja salah. Orang hadisnya salah, bukan sabda Nabi, bukan dalil. Hadisnya dhaif, hadisnya maudhu. Gimana mau benar? Ya, hadisnya sendiri salah, bukan sabda Nabi. Itu. Apa hadis yang dipegangi oleh beliau, oleh si tokoh tarekat Sufiyah ini, sehingga mereka mengharamkan makan daging, mengharamkan minum susu, mengharamkan makanan-makanan yang baik, yang enak, madu. Mereka menganjurkan supaya kaum muslimin makan yang paling rendah. Kemarin sudah kita bahas. Jadi betul-betul sisa, ampas. Karena dunia ini kotor, dunia ini bangkai kambing, dunia ini sampah. Maka makanlah yang tidak berharga. Mereka lupa Rasulullah menyukai susu, menyukai madu, menyukai daging. Makanan-makanan beliau adalah makanan yang luar biasa. Ya mahal tentunya kan? Susu mahal, madu mahal, daging mahal. Itulah kesukaan beliau. Kalau ada, ya. Kalau kita ada, ya beli. Kalau nggak ada, ya sabar. Ya. Apakah kemudian tercela karena nggak punya uang, sayuran lagi, ya, tempe lagi, tahu lagi, karena bisanya cuma beli itu, ya nggak tercela. Yang tercela apa? Uang banyak. Belasan juta, bahkan puluhan juta. Dan dia pingin daging, susu, madu. Tapi dia mencukupkan diri dengan makanan-makanan rendah dan meyakini bahwa itu kebaikan, meyakini bahwa itu ibadah, kecuali nggak meyakini. Ya mungkin karena dari kecil makannya seperti itu, ya dia merasakan enak, nyaman, ya silahkan saja. Kesalahan-kesalahan tarekat Sufiyah meyakini dengan iktikad bahwa memakan makanan-makanan rendahan itu bagus, hebat, berarti tidak tergiur dengan dunia, berarti cinta akhirat. Ini salah. Kalau memang ada asbab, ya boleh. Makan sederhana. Begitu ada pembangunan masjid, ada pembangunan pesantren, ada fakir miskin yang harus ditolong, dia sedekah tidak sederhana, ya, mungkin belasan juta, mungkin puluhan juta, sementara makan sederhana. Ini yang terpuji, ya, dan dia tidak meyakini bahwa makan yang sederhana itu sebuah kebaikan, ya, memang kebetulan yang kesukaan dia yang murah, tahu tempe, kan banyak orang yang menyukai tahu tempe, kan gitu. Karena dalam mengeluarkan harta itu, manusia itu, kaum muslimin itu dibagi menjadi beberapa macam, ya. Ada yang seperti tadi, ini luar biasa, ya. Untuk dirinya ya seberapa saja. Begitu untuk masjid, begitu untuk pesantren, begitu untuk kepentingan Islam,
Kalau perlu ratusan juta dia keluarkan. Kan ada kan orang seperti itu, saudara kita seperti itu kan ada. Ada kebalik, ya. Ada kebalik. Oh, untuk diri sendiri dan keluarga, luar biasa. Kalau makan, kalau bangun rumah, kalau beli mobil, ya. Begitu buat masjid, pesantren, sedikit. Kan ada yang begitu. Ya. Ada lagi yang lebih buruk lagi. Jangankan untuk masjid, untuk pesantren, untuk orang lain, untuk kaum muslimin, untuk dirinya sendiri bakhil. Untuk dirinya sendiri bakhil. Ini tentu yang paling buruk. Ya. Untuk yang lain, ya lebih bakhil lagi. Untuk sendiri saja bakhil. Ya. Dan bakhilnya itu karena ya sifat bakhil. Karena bakhil ini kan penyakit. Betul-betul penyakit. Melanda kita. Di samping itu ada yang senang penyakit ini terus ada pada diri kita, ya. Semakin parah, semakin parah, semakin parah, dibikin lebih bakhil lagi, lebih bakhil lagi. Ada yang suka. Siapa lagi kalau bukan setan, iblis. Iblis itu senang sekali kalau kita bakhil. Maka ketika kita punya sifat bakhil, terus dipertahankan oleh setan, oleh iblis. Apa hadis maudhu yang dibawakan oleh para tarekat sufiyah sehingga mereka mencari makanan yang murahan, rendahan, padahal uang banyak? Ahrimu anfusakum tayyibat ta'am. Ini beliau mengetahui kaidah bahwa untuk hadis dhaif, untuk hadis maudhu tidak boleh disampaikan, tapi ada beberapa syarat. Salah satunya jangan pernah memakai lafaz apa? Qala Rasulullah. Jangan pernah memakai lafaz qala Rasulullah. Kalau hadis itu tidak betul-betul sahih. Di sini beliau tidak mengucapkan qala Rasulullah. Yang kedua, dhaifnya tidak keterlaluan. Ya, dhaif itu bertingkat. Dhaif itu bertingkat. Adapun sahih dikatakan sahih titik. Ya. Kalau mutawatir kan dari segi periwayatan. Adapun dhaif bertingkat. Ada dhaifun jiddan, ada maudhu. Kedhaifan yang ringan. Ini syarat kedua. Syarat ketiga, ada hadis lain yang mendukung hadis tadi. Ada hadis lain dan hadis lain itu sahih, semakna dengan hadis tersebut. Ya. Maka itu boleh disampaikan. Seperti surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Hadis ini dhaif. Dengan lafaz seperti ini dhaif. Ya. Ada hadis sahih di mana seorang laki-laki menghadap Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya Rasul, aku mau mengikuti perang ini, jihad ini. Tapi aku meninggalkan ibuku di rumahku dalam keadaan tua renta. Tidak ada yang melayani." Nabi mengatakan, ini yang sahih ya, Nabi mengatakan, "Pulanglah. Sungguh surgamu ada di telapak kakinya." Kan walaupun tidak sama persis, tapi semakna. Oleh karena itu menyebarkan hadis yang dhaif tadi,
al-jannatu tahta aqdamil ummahat, boleh. Kenapa? Karena ada hadis lain yang sahih, yang semakna, yang memperkuat hadis tadi. Ini sebagai contoh. Nah, di sini beliau kan yang menyampaikan hadis di kitab ini kan beliau, bukan tokoh-tokoh tarekat sufiyah itu. Ini kan cuma dinukil. Kalau tokoh-tokoh tarekat sufiyah tentu mengucapkan qala Rasulullah, qala Rasulullah. Ya. Beliau tidak mau, karena lafaz qala Rasulullah itu sigat jazm, artinya pasti Rasul bersabda. Padahal dhaif, bahkan maudhu di sini beliau mengatakan haditsun maudhu'un. Apa? Ahrimu anfusakum thayyibat ta'am. Haramkan diri kalian untuk memakan makanan-makanan yang baik. Susu misalnya, madu misalnya, daging misalnya. Ini makanan-makanan yang bagus, bermutu. Ya mahal lah harganya. Haramkan. Walillahil hamd, hadis ini maudhu. Palsulah bahasa kita. Kemudian, ini adilnya para ulama, ya. Ketika membahas bagaimana kesalahan dan kebatilan tarekat-tarekat sufiyah yang mengharamkan memakan makanan-makanan yang bagus, setelah itu dibahas bagaimana sederhana dalam makan, begitu. Jadi berimbang di tengah-tengah. Ambil contoh misalnya Imam Nawawi. Ketika Imam Nawawi membahas dalam bab beliau keutamaan sedekah, keutamaan memberi, keutamaan berderma, keutamaan berinfak karena Allah. Habis itu beliau teruskan dengan bab apa? Tercelanya minta-minta. Begitu. Jadi jangan hanya membahas orang yang berinfak luar biasa, orang yang bersedekah pahalanya besar. Diimbangi tercelanya minta-minta. Gitu. Supaya apa? Supaya orang-orang miskin jangan memanfaatkan hadis tadi sebagaimana hari ini. Hari ini kan begitu, ya, saudara-saudara, keutamaan infak begini-begini, seperti satu butir menumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkai ada 100 butir, jadi berapa butir tuh? Jadi 700 butir, padahal dari 1 butir. Ini kalau bapak sedekah, gitu. Yang ngomong siapa? Yang ngomong orang miskin. Supaya pada sedekah sambil gelar surban misalnya, kan nggak enak ini, nggak enak dilihat, nggak enak didengar, walaupun hadisnya nggak salah, gitu ya. Disebarkan di pamflet, di flyer, di ini, di itu, tujuannya begitu, ya. Nah, maka dibarengi dengan bab berikutnya, tercelanya minta-minta, haramnya minta-minta. Man fataha babal mas'alati, barang siapa yang membuka satu pintu minta-minta. Minta-minta itu kan ada yang terserang, ada yang pakai sindiran, ada tertulis, pintunya macam-macam, gitu ya. Nah, jika kita membuka satu pintu, taruhlah dengan tulisan, ya, minta-minta tujuannya, maka apa hadis itu? Fatahallahu lahu babal faqri,
maka Allah akan bukakan bagi dia satu pintu kemiskinan. Jadi semakin banyak minta, semakin miskin. Allah bikin miskin. Itu. Mungkin antum melihat contoh. Apa tetangga, apa teman, apa saudara minta kerja. Sampai hari ini, dari 30 tahun yang lalu, dari 20 tahun yang lalu, sampai hari ini masih minta. Dibikin fakir oleh Allah, dibikin miskin. Ya. Maka haramkan diri kita untuk minta-minta. Ya. Ini sangat tercela, sangat-sangat tercela. Walaupun mungkin sekedar bercanda ya. Ketika kita tahu, ketika kita sedang WA-an dengan teman kita yang lagi umroh misalnya, yang lagi di Malaysia misalnya, jangan lupa oleh-olehnya. Minta nggak ini? Iya, walaupun dengan bahasa ringan, ya, jangan. Tutup, gitu. Tutup, jangan dibuka. Ini tercela. Ini bukan sifat para sahabat. Gak ada sahabat itu. Jangankan minta-minta, membuka pintu celah sedikit pun tidak dibuka. Ambil contoh Nabi SAW. Sebuah hikmah besar, sebuah faidah yang sangat besar. Ketika Nabi tidak punya makanan untuk keluarganya, beliau menggadaikan dir'ah beliau, baju besi beliau kepada seorang Yahudi. Ini jelas sekali. Beliau ingin menutup. Gitu. Mungkin ada di antara kita, mungkin banyak ya yang bertanya, ngapain Nabi ke orang Yahudi ya? Kenapa enggak menggadaikan ke Abu Bakar misalnya, Utsman misalnya, Abdurrahman bin Auf misalnya, ya? Nabi cerdas, Nabi tahu, ya nggak usah Nabi, kita juga tahu seandainya Nabi menggadaikannya ke Abu Bakar atau ke Utsman atau ke Abdurrahman bin Auf, apa yang terjadi? Iya, nggak usah ya Rasul, engkau butuh berapa? Ya, Nabi Rasul manusia termulia, akhlaknya luar biasa. Orang kita punya guru, punya ustadz saja banyak seperti itu, apalagi ini Nabi. Justru Nabi tidak mau. Nabi tidak mau diperlakukan seperti itu. Ya, maka beliau cari orang Yahudi. Beliau tidak mau datang ke sahabat beliau. Ini sebuah contoh luar biasa. Artinya cerita saya tidak. Nggak usah ada yang tahu. Cukup Allah yang tahu. Mengadu kepada Allah, minta kepada Allah, mohon kepada Allah. Jadi salaf itu jangan cuma manhajnya, jangan cuma akidahnya, tauhidnya, ibadahnya, tapi juga akhlaknya. Ini akhlak salaf seperti itu. Ya. Jangan sampai kita kaum salaf ini malu kepada firqah-firqah dolal, bahkan kepada orang kafir yang malu minta-minta. Untuk akhlak seperti ini kan bisa diketahui oleh siapapun. Ya. Mungkinkah seorang kafir akhlaknya lebih bagus dari seorang mukmin? Ya mungkin sekali. Nah, di sini sama. Setelah beliau membahas kesalahan tarekat-tarekat sufiyah yang menganjurkan kaum muslimin untuk memakan yang rendah-rendah, yang murah-murah, artinya secara dalil bahwa makan itu yang bagus, yang baik, boleh kenyang dan seterusnya. Tapi tetap beliau membahas bagaimana sederhana dalam makan. Ya, saya bacakan hadisnya.
Sebelumnya ini ada kritikan ya. Saya bacakan dulu. Wa'lam annal madmuma minal akli innama huwa fartus syaba'. Ketahuilah bahwa yang tercela dalam masalah makanan itu adalah terlalu kenyang, kekenyangan. Wa ahsanul adabi fil mat'am adabus syari. Adapun yang terbaik adab di dalam makan minum adalah adab asyari. Asyari ini isim fa'il. Syara'a yasa'u, syari'un isim. Maksudnya siapa? Maksud beliau Rasulullah SAW. Ini dikritik oleh pensarah atau pentaklik kitab ini, yaitu Syekh Hasan, karena syari' yang sesungguhnya adalah sang pembikin syariat adalah Allah, bukan Rasulullah. Rasulullah cuma menyampaikan. Apakah yang menentukan subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat Rasulullah? Tentu tidak. Allah, Nabi hanya menyampaikan. Maka mengatakan bahwa Rasulullah adalah asy-syari' kurang tepat. Kurang tepat. Ya. Asy-syari' adalah Allah. Adapun satu-satunya yang menyampaikan dari asy-syari' ya tentu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tidak ada yang lain. Maka siapapun harus lewat Rasulullah. Nggak mungkin karangan Abu Bakar sendiri, karangan Umar sendiri, karangan Abu Hurairah sendiri, nggak mungkin, nggak boleh, nggak ada. Ya. Semuanya mengambil dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tapi sekali lagi mengatakan Rasulullah adalah asy-syari' ini tidak tepat. Karena ada ayat syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan. Dialah Allah yang membuat syariat untuk kalian dalam agama ini. Berarti asy-syari' sang pembikin syariat hanya Allah Jalla wa'ala, bukan Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi hanya menyampaikan. Nah, beginilah pensarah. Ada yang perlu dikritik, kritik. Ada yang perlu disalahkan, salahkan. Maka muallif atau musannif tidak selamanya diikuti oleh syarih. Ya. Pensarah ada kalanya beda pendapat dengan musannif, dengan penulis kitab itu. Nah, ini salah satunya. Dan ini hal yang wajar. Sesama ulama salaf saling mengkritik, ini hal yang wajar. Hadis yang beliau bawakan adalah hadis dari sahabat Miqdam bin Ma'di Karib, salah satu sahabat yang namanya agak aneh, ya. Tidak seperti Abu Bakar misalnya, Utsman misalnya, Zubair, Talha. Ini Miqdam bin Ma'di Karib. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini yang sahih ya. Riwayat Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Hakim dan Ibnu Hibban. Sepertinya di dalam kitab sahih beliau ya. Kitab sahih kan bukan cuma Bukhari dan Muslim. Yang paling sahih tentu Bukhari kemudian Muslim. Ma mala'a ibnu Adam wi'aan syarran min batnihi. Tidak ada satu wadah yang diisi oleh anak Adam yang lebih buruk dari perut. Gitu. Jadi orang kalau mau mengisi, memenuhi, dipenuhi ya, terus dijejal gitu.
Karung boleh, sumur boleh, wadah. Adapun perut tidak boleh. Ini paling buruk. Gitu. Seandainya memenuhi karung itu buruk, memenuhi wadah ember itu buruk, memenuhi mangkok itu buruk, maka yang paling buruk adalah memenuhi perut sendiri. Artinya ini tercelanya terlalu kenyang. Nah, ini berimbang. Gitu. Tadi ada orang yang sebelum bangkai itu halal nggak mau makan. Sebelum babi itu halal nggak mau makan. Berapa hari itu? Ini tercela. Nah, seperti ini juga tercela. Makan terlalu kenyang. Hasbu ibni Adam akalatun yukimna sulbahu. Cukup bagi anak Adam itu memakan supaya apa? Supaya tegak tulang sulbinya, punggungnya. Jangan sampai karena kurang makan lalu lemes, sempoyongan, kunang-kunang dan seterusnya. Ya. Fa in kana la budda, maka yang terbaik, ini yang terbaik petunjuk dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ini urusan dunia tapi dibuka rahasianya oleh Allah lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa? Fa thuluthun ta'am wa thuluthun syarab wa thuluthun linafasi. Ya. Perut kita ini sepertiga apa? Makan, maksudnya padat. Ya. Apa nasi, apa daging, apa telur, apa-apa padat. Wa thuluthun syarab. Sepertiganya lagi air, minum. Ya, cair. Nah, berarti tinggal sepertiga apanya? Buat apa? Buat nafas, buat udara. Berarti tidak 100% itu nasi semua, ya. Nggak ada tempat buat udara, nggak ada tempat buat minum, nasi semua, ya, dengan lauk pauknya. Tentu ini tercela. Ini keadaan yang paling bagus, gitu ya. Oleh karena itu kalau makanannya lebih dari sepertiga, airnya kurang, ini kurang bagus. Atau mungkin airnya yang kelebihan, makannya yang kurang bagus. Ini keadaan terbaik. Ya. Ini dokter-dokter Muslim tertantang di sini untuk membela apa yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, karena pasti benar. Gitu. Jangan bilang untuk membuktikan kebenaran Nabi. Ya ngapain dibuktikan? Pasti benar. Kalau orang kafir, ya, orang kafir ketika membaca sabda Nabi, kok begitu ya? Saya buktikan. Kalau ini benar, dibuktikan, dia pelajari, akhirnya iya benar, salah, ya kafir. Orang kafir tentu tidak takut menyalahkan Rasulullah, ya namanya kafir. Tidak percaya kalau beliau adalah utusan Allah, ucapan beliau adalah ucapan Allah, ucapan Tuhan, ya, orang kafir. Adapun dokter Muslim tidak punya semangat untuk membuktikan orang pasti benar, tapi untuk membela, untuk menjelaskan kebenaran sabda Nabi ini. Kalau beliau kan qat'i, nah benarnya pakai sanad, di Tirmidzi misalnya, Ibnu Majah misalnya, Hakim. Nah si dokter Muslim ini, ternyata benar begini. Nah begitu. Kita yang bukan dokter tentu tidak bisa, ya kan? Maka pernah kita bahas waktu itu tentang bekam. Siapa yang pertama kali mengajarkan bekam dan siapa yang pertama kali diajari bekam? Masih ingat?
Siapa yang pertama kali mengajarkan bekam? Jawabnya Jibril. Siapa yang pertama kali diajari bekam? Rasulullah SAW. Mana mungkin bekam itu salah? Jibril yang ngajari, Rasulullah yang diajari. Malaikat termulia mengajari manusia termulia. Gitu ya. Bekam tidak mungkin salah, pasti bermanfaat. Yang salah apanya? Iya, caranya. Kan ada caranya, ada ilmunya. Nah, maka waktu itu kita bahas bahwa yang mestinya membekam itu, praktek bekam itu mestinya para dokter mestinya. Kan dia tahu gitu. Digabungkan begitu. Ya, titiknya di sini, titiknya di sini. Mestinya seperti itu. Maka karena asal-asalan, bukan dokter, kan ada syekh yang tidak mau dibekam. Bukan menolak Jibril dan Rasulullah, bukan. Tapi menolak si fulan ini. Bisa enggak? Karena butuh ilmu. Ya, butuh ilmu. Tidak asal-asalan. Di mana, sebelah mana. Wallahu. Ya, silakan adzan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.